Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa sekalian, hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah yang sama, yaitu mata kuliah komunikasi bisnis. Hari ini adalah pertemuan kita yang ketiga, di mana topik pembahasan kita adalah komunikasi dalam organisasi. Di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang komunikasi antar organisasi. Adapun tujuan pembelajaran topik pembahasan kita adalah untuk memahami pentingnya komunikasi dalam sebuah organisasi. Yang kedua, menjelaskan hubungan dan pola komunikasi organisasi. Terus mengetahui bahwa mengelola komunikasi yang efektif, meningkatkan keterampilan komunikasi interpersonal dan profesional. Adapun komunikasi dalam sebuah organisasi itu adalah proses pertukaran informasi, ide dan pesan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dalam sebuah organisasi itu ada proses komunikasi, pertukaran informasi antara pimpinan, anggota bawahan yang ada dalam organisasi itu, sehingga bisa menjalankan program organisasi. Ini melibatkan berbagai banyak orang seperti yang saya katakan tadi. Ada pimpinan, ada bawahan, dan bahkan rekan kerja ataupun yang lainnya. Dalam organisasi itu komunikasi memang sangat penting. Karena komunikasi bisa membangun kerjasama tim, karena komunikasi bisa menyampaikan pesan dan bisa menyampaikan visi dan misi, karena komunikasi bisa menyelesaikan konflik, karena komunikasi bisa meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk yang ada dalam organisasi itu sendiri. Selanjutnya, menumbuhkan budaya organisasi yang sehat. Nah, kemudian dalam sebuah organisasi itu harus bisa membangun hubungan komunikasi. Adapun yang dimaksud hubungan komunikasi itu adalah komunikasi, proses komunikasi, pertukaran informasi, gagasan, dan pesan antar individu, antar golongan, dan antar organisasi untuk membangun hubungan yang saling memahami dan saling menghormati. Komunikasi itu ada jenis-jenis hubungan komunikasi. Yang pertama adalah jenis hubungan komunikasi formal, komunikasi informal, komunikasi internal, komunikasi eksternal. Terus selanjutnya pola komunikasi. Pola komunikasi itu juga harus kita bangun untuk menunjukkan alur dan arah penyampaian pesan dalam sebuah organisasi. Nah, maka adapun macam-macam pola komunikasi adalah pola vertikal, komunikasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, horizontal, antar sesama rekan sejawat atau selettingan kita atau setim kita atau departemen kita. Nah, itu saling berkoordinasi. Diagonal, lintas departemen ataupun antara divisi satu dengan divisi yang satu. Terus selanjutnya ada sirkular dan lingkaran, komunikasi demokrasi. Kemudian cara mengelola komunikasi. Prinsip pengelolaan komunikasi itu ada 4. Yang pertama, pesan yang kita sampaikan itu harus jelas. Kemudian umpan balik, sikap terbuka, dan tidak terlepas dari pemilihan media yang tepat. Nah, setelah itu strategi mengelola komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah membangun saluran komunikasi terbuka, menggunakan teknologi komunikasi internal, membantu budaya organisasi yang komunikatif, pelatihan komunikasi untuk tim dalam sebuah organisasi tersebut. Untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, kita harus banyak mendengar, kita harus aktif mendengar orang berbicara dengan jelas dan sopan, bahasa tubuh. Nah, sambil kita berbicara dan dengan gerakan tubuh, sehingga kita berbicara itu bisa meyakinkan, bisa lebih mudah dipahami oleh lawan kita berbicara. Kemudian kemampuan menulis dan membaca pesan bisnis. Tips praktis meningkatkan komunikasi: latih komunikasi melalui diskusi dan presentasi. Minta umpan balik secara berkala dari lawan perbicaraanmu, lawan komunikasimu. Terus pelajari gaya komunikasi rekan kerjamu. Nah, yang paling penting adalah gunakan teknik komunikasi asertif. Nah, mungkin itu saja pembahasan kita hari ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.